Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ini pertanyaannya pertanyaan fikih. Menyiapkan sikap kalau melihat perbedaan. Kalau ini tidak benar cara memahaminya, akhirnya yang muncul suasananya adalah ngotot bahwa ibu harus ikut saya. Nah ini kan bisa ribut. Ya, dan kalau masing-masing memaksakan bahwa harus ikut saya, yang lain juga mengatakan ya sedangkan juga harus ikut saya, kan akhirnya yang terjadi ngotot. Dan itulah bedanya suasana perbedaan pendapat ulama dulu dengan orang-orang sekarang. Maksudnya para ulama dulu berbeda pendapat dan perbedaannya bisa sangat keras sekali, tapi mereka saling menghargai, saling menghormati, dan tetap santun, ramah, ya biasa-biasa saja. Di kita ini kadang-kadang ada pertanyaan perbedaan seperti itu, perbedaan fikih, tapi suasananya itu seperti ngajak gelut nih. Padahal biasa aja itu. Misalnya begini, contoh sederhana misalnya, ibu kalau subuh pakai kunut nggak? Itu kan pertanyaan sederhana. Kan sebetulnya cuma nanya kunut dan nggak kunut. Sebenarnya ada dua itu, yang kunut ada, yang tidak kunut juga ada. Sebenarnya biasa aja. Tapi suasana itu bisa tegang gitu kan, ngotot gitu. Padahal dia biasa aja. Di tempat yang lainnya biasa aja. Artinya ada yang kunut dan ada yang tidak kunut. Ini sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Jadi bukan baru kemarin, baru setahun 2 tahun, ini 1200 tahun lebih itu sudah ada. Artinya bukan masalah yang baru muncul sekarang. Dan dari dulu biasa-biasa aja, akur-akur aja. Saya misalnya memilih tidak kunut, pas masuk ke masjid yang kunut, ya tetap ikut sholat, atau sebaliknya. Jadi apa biasa-biasa aja. Jadi nggak ada masalah. Nah, saya perlu sampaikan pengantar ini karena begini, belajar fikih itu kalau sikapnya yang muncul keliru itu lebih berbahaya daripada pembahasan fikihnya itu sendiri. Nah, sebab di tempat-tempat yang lain melihat perbedaan itu biasa aja. Nah, untuk supaya sikapnya benar, memang pengantar belajar fikih itu penting. Dan kalau pengantarnya dirasa perlu dilengkapi dengan melihat langsung, ya diajak jalan-jalan. Makanya diistilahkan pikniknya kurang jauh. Ya, sesekali lihat sholat di negara-negara tetangga di ASEAN ya. Kita ke Malaysia seperti apa, kemudian ke Thailand seperti apa, ke Vietnam, Kamboja, Myanmar. Terus nanti lihat, oh ternyata ya di sana ya biasa-biasa aja. Saya ke Vietnam tuh lihat orang sholat subuh ada masjid yang pakai kunut, masjid yang lain yang nggak pakai kunut, ya biasa-biasa. Yang kunut masuk ke masjid yang tidak kunut, ya artinya suasananya bukan suasana ribut gitu ya, yang mau ngajak gelut. Nah, sekarang saya jawab pertanyaannya tadi mengenai puasa Arafah ini, kapan waktunya? Memang ada dua pendapat. Ada dua pendapat, baik ulama dulu maupun ulama sekarang. Kalau mau cari ulama sekarang, mau ulama di Saudi, ulama di Mesir, ulama di Kuwait, di Yordan, di Yaman, yang berpendapat dengan salah satu dari dua pendapat ini ada. Jadi dua-duanya ada. Nah, pendapat yang berkembang, yang pertama ada yang berpendapat bahwa kalau puasa Arafah itu mengikuti wukufnya jamaah haji di Arafah. Ini pendapat pertama. Kalau siapa berpendapat, daftarnya tentu panjang. Ulama-ulama yang berpendapat itu, baik ulama dulu maupun ulama sekarang. Maksudnya ulama sekarang, ulama yang hidup di zaman sekarang, dan ulama-ulama dunia. Tetapi yang berpendapat kedua juga ada, yang berpendapat bahwa puasa Arafah itu adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah di wilayahnya masing-masing. Dan ulama yang memilih pendapat ini juga deretan daftar nama ulamanya panjang. Nah, mengenai mana yang dianggap lebih kuat, nah itu nanti kembali kepada masing-masing ustadz atau masing-masing orang yang memilih alasannya kenapa. Nah, tadi saya sebelum ke sini, maaf agak terlambat tuh, muftinya Timor Leste, imam besarnya Masjid An-Nur Dili Timor Leste telepon ya. Teleponnya agak panjang, termasuk mendiskusikan masalah ini, masalah penetapan awal Dzulhijjah dan masalah puasa Arafah. Kebetulan
saya pengurus di Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara. Jadi dengan teman-teman dari Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja dan seterusnya sering berkomunikasi, dan biasanya kalau pas penetapan awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah itu biasanya ya kita saling bertukar informasi gitu. Ya. Kan saya tanya, beliau tanya, "Ustaz, ini gimana Ustaz? Ini bagusnya ikut mana ini?" Kebetulan karena beliau ini dulu belajarnya di Jogja ya. Jadi dan adik kelas dulu ketika belajar di Madinah. Tapi ya paspor dan keluarga negaranya Timor Leste. Nah, beliau nanya, ini gimana nih? Kan kalau orang sekarang biasanya ikutnya ya sebagian ikut Saudi, wukuf di Arafah. Meskipun di Timor Leste ada yang lebih unik lagi, ikut Portugis. Ikut Portugal tuh, ibu kotanya apa namanya? Saya lupa. Ya pokoknya ikut sana lah. Dan itu ya apa, dianggap aneh gitu, karena memang bekas jajahannya gitu. Ya, masa negara itu penetapan awal Dzulhijjahnya ikut negara penjajahnya gitu. Itu nggak ada, di fikihnya nggak ada. Dan beliau sampaikan ini termasuk pendapat fikih yang paling aneh yang saya dapatkan. Tapi beliau ceritakan sambil guyon. Nah, tapi kemudian ya saya sampaikan ya ini memang kalau mau ditelusuri pilihan pendapat itu dulunya ada, dan masing-masing dengan argumennya. Kalau yang memilih dengan wukufnya di Arafah kan namanya juga puasa Arafah, maka ikuti wukufnya orang di Arafah. Nah, tapi yang lain mengatakan oh nggak begitu. Selama berabad-abad kaum muslimin itu sampai yang tinggal dekat dengan Mekah itu nggak pernah ikut Mekah, masing-masing dengan penetapannya masing-masing. Pernah nggak ditemukan riwayat kaum muslimin yang di Madinah itu nunggu penetapannya dari Mekah dulu ya, berabad-abad sebelum adanya teknologi sekarang. Itu artinya alasan bahwa selama berabad-abad kaum muslimin menjalani modelnya seperti itu, bahwa masing-masing dengan penetapan yang ada di wilayahnya, di negaranya. Intinya ada dua pendapat itu. Dan kalau kita kembalikan sampai di Saudi sekalipun, kalau kita telusuri ulama-ulama di Saudi pun ada dua pendapat. Dan ada yang dengan tegas ketika kita tanya, "Syekh, nah kalau kami di Indonesia ini ikut mana?" Ada yang dengan tegas mengatakan, "Antum ya ikut pemerintah itu." Jadi artinya ikut negeri antum di mana antum berada. Jadi penetapannya ikut negerinya masing-masing. Ada yang ulama di Saudinya, ada yang memilih pendapat itu. Tapi ada ulama Saudi juga yang memilih pendapat ya ikut sini. Jadi artinya perbedaan pendapat ini kalau mau diteruskan panjang dan dua-duanya ada. Nah, dulunya ada. Nah, ini yang yang berkembang di kalangan para ulama, dua pendapat tadi. Maka sehingga pada saat memutuskan mana yang dianggap lebih kuat, ya itu nanti bisa kembali. Kalau belajar fikih itu ngikuti ustadz ya tergantung ustadznya. Ya, ustadznya ikut yang mana gitu. Oh gitu. Saya ikut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama-ulama di banyak madhab mengikuti tanggal 9 di wilayahnya masing-masing. Karena itu yang dipraktekkan oleh kaum muslimin selama berabad-abad di seluruh negeri kaum muslimin. Ya. Bukan. Kalau ya. Wukuf puasa Arafahnya kalau saya nggak ikut dengan keputusan di negaranya masing-masing, bukan sana. Jadi itu kan tadi saya sudah bukan dua pilihan, tapi pertanyaannya tadi saya milih yang mana? Saya milih yang kedua ini. Saya milih yang tanggal 9 Dzulhijjah di wilayah di mana kita berada. Ya, jadi memang biasanya kalau milih sebuah pendapat itu konsekuensinya adalah konsisten dan tidak konsisten. Itu ujiannya. Artinya kalau memilih pendapat A, ya konsisten dengan pilihan itu dan silahkan, ya ada masalah. Nah, yang milih pendapat B, ya silahkan konsisten dan milih pendapat itu
dan kita harus belajar saling menghargai. Jadi kalau kondisinya misalnya begini, yang mengikuti keputusan pemerintah berarti kan beda dengan Saudi. Itu sebetulnya dari dulu kalau kita lihat selama bukan cuma baru setahun 2 tahun ini ya, selama berabad-abad itu biasa itu. Jadi sebetulnya mungkin karena kita jarang baca sejarah saja, itu biasa. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diberitahu khalifah itu puasa lebih duluan daripada jenengan 1 hari. Itu Ibnu Abbas, ulamanya sahabat. Khalifah Muawiyah itu tanggal 1-nya selisih dengan jenengan itu 1 hari. Apa jawabnya? Oh enggak begitu. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya masing-masing dengan penetapannya. Jadi tidak harus menginduk ke sana. Itu pilihan yang diambil. Sekali lagi juga alasannya, argumen yang dikemukakan. Tapi yang jelas ada perbedaan pendapat dan masing-masing, kalau mau kita lihat ada ulamanya, masing-masing ada alasan memilih itu, udah pasti ada. Jadi begitu.